Udah dimulai. Udah. Segitu. Udah. Nggak miring emang? Enggak. Kalau aja yang mana? Enggak, yang mana? Oke, action. Assalamualaikum Pembunuhan warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria pada 28 Juni 1914 di Sarajevo memicu Perang Dunia Pertama. Eropa saat itu telah terpecah menjadi dua blok utama, Triple Aliansi, Jerman, Austria, Hungaria, Italia, dan Triple Entente, Prancis, Rusia, Inggris. Ketegangan yang sudah lama membara antara kedua blok didorong oleh persaingan kolonial, perlombaan senjata, dan nasionalisme akhirnya meledak. Perang yang menyusul menghancurkan Eropa selama lebih dari 4 tahun dan berakhir dengan kekalahan Triple Aliansi. Perjanjian Versailles 1919 yang keras terhadap Jerman, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian, justru meninggalkan warisan ketidakstabilan yang berujung pada Perang Dunia Kedua. Sebelum dunia terbakar dalam perang, mari kita lihat masa lalu sebuah negeri yang menjadi Jepang tidak butuh dunia luar. Kita kuat dengan cara kita sendiri. Damai akan terus terjaga selama pintu tertutup. Namun zaman berubah, datanglah revolusi. Theo Meiji, sang pembaharu, membuka Jepang. Jepang tak bisa tertinggal. Kita akan belajar dan saatnya berubah, modernisasi, dan suatu saat kita akan berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari mereka. Benih-benih ambisi telah ditanam dan akan tumbuh menjadi badai. Tahun 1939, dunia sedang rapuh. Jerman yang kalah dalam Perang Dunia I bangkit dengan kemarahan dan dendam. Bangsa Jerman akan bangkit kembali. Kami tidak baru dari Perang Dunia I. Kami akan mengambil kembali kehormatan kami. Polandia adalah awalnya. Pagi itu, 1 September 1939, peluru pertama ditembakkan di Danzig. Kapal perang Jerman menembaki benteng Westerplatte. Api menyala di pelabuhan. Perang telah dimulai bukan hanya dengan pidato, tapi dengan ledakan.
1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia. Dalam hitungan hari, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Kami tidak akan tinggal diam saat tetangga kami diserang dan harus dihentikan. Italia akan kembali berjaya. Aku akan buktikan bahwa Kekaisaran Romawi bukan hanya kenangan. Perang telah dimulai dan dunia bersiap menghadapi badai. Jerman menyerbu Belgia, Belanda, lalu Prancis, dan bergerak cepat. Kami akan terus melawan di gunung, di desa, di dalam hati rakyat. Sementara itu, di timur Jepang, Asia akan berada di bawah kekuasaan Jepang. Kami tidak akan tunduk pada bangsa Barat. Kami akan serang Pearl Harbor. Ladi namanya itu. serangan itu datang di hari Minggu pagi saat orang Amerika sedang beribadah. Dalam tradisi Barat,
bahkan perang pun mengamati hari suci. Tapi di pagi itu, Kuat Matahari bilang tidak ada deklarasi perang, tidak ada peringatan, hanya angin yang mendadak dan mekar. Ini pengkhianatan. Serangan ini melanggar Konvensi Den Haag 1907 yang menuntut pernyataan perang sebelum dimulainya permusuhan. Dunia tercengang, Amerika marah. Hari ini adalah hari yang akan dikenang dalam sejarah. Amerika Serikat menyatakan perang. Kini perang benar-benar menjadi perang dunia. Sekutu bersatu mulai semakin agresif. Setelah serangan mendadak terhadap Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang bergerak cepat menguasai wilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, demi mendapatkan sumber daya alam yang kaya untuk mendukung mesin perangnya. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan pada Januari 1942. Jepang memperkuat pertahanan Belanda yang sudah melemah karena perang di Eropa, hingga akhirnya pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kedatangan Jepang semula disambut sebagian rakyat Indonesia dengan harapan propaganda Jepang dengan slogan Asia untuk Asia. Namun Jepang menggantikan kekuasaan kolonial Belanda dengan pemerintahan militer yang keras. Rakyat dipaksa bekerja lebih, bahan pangan dirampas, dan kehidupan menjadi semakin sulit. Adikku, ya Tuhan, kau pulang juga. Kami berusaha mencarimu. Kau baik-baik saja? Mereka berani menangkap itu. Mereka tak seperti yang kukira. Mereka sama saja, bahkan lebih kejam. Aku salah, Kak. Tidak apa, merasa begitu. Kita jadi tahu kemerdekaan tidak diberikan, dia harus direbut. Mereka sangat berjika. Sistem pengusaha sangat memaksa rakyat di bumi untuk melakukan semua penemuan kehidupan itu. Beberapa rekan perjuangan kami mati karena dipaksa bekerja terlalu keras. Untung saja kamu kembali dengan selamat. Awalnya, rakyat menyambut Jepang dengan harapan, tapi kenyataan berkata lain. Penjajahan tetaplah penjajahan. Meski datang dengan wajah baru dan merayu seperti serigala berburu domba, rakyat Indonesia tetap bertahan, dan dari sanalah semangat perjuangan rakyat Indonesia tumbuh menuju kemerdekaan sejati. Berbagai organisasi yang dibentuk Jepang di Indonesia selama penjajahan antara lain Gerakan 3A, ialah propaganda Jepang. Putera, Pusat Tenaga Rakyat, digunakan untuk memobilisasi tokoh nasional. Fujinkai atau organisasi perempuan, Jawa Hokokai ialah organisasi pengganti Putera, Seinendan ialah bagian pemuda, Keibodan adalah polisi pembantu, Heiho adalah tentara pembantu Jepang, dan Beta ialah pembela tanah air, cikal bakal TNI. Tadi aku dengar kamu ikut mendaftar Putra ya? Iya, Kak, itu organisasi keren. Putra ditujukan untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang, dan juga dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kita disuruh bantu menyebarkan semangat persatuan. Tapi kau sadar tidak sih, kita disuruh mengumpulkan makanan, tenaga, dan hasil bumi, semua dikirim ke Jepang.
Mungkin itu bentuk pengorbanan kecil demi kemerdekaan. atau justru bentuk pengisapan yang dibungkus persaudaraan. Organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang sejatinya untuk mengatur rakyat, bukan memberi suara pada mereka. Pasar kita sama agar namun semua hasil tadi dikirim ke Jepang. Bagaimana sih bangsa ini? Kita hanya bisa barter lagi hari ini dan kok singkong ditukar garam, kain ditukar gula. Ekonomi lumpuh, rakyat kembali ke cara primitif. Pasar gelap muncul di mana-mana demi bertahan hidup. Jepang menurut seluruh sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang, membuat rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan parah. Janjikan kemerdekaan berubah menjadi penindasan. Pemerintahan ini membangkitkan semangat perlawanan di berbagai daerah, dengan rakyat dan tokoh nasionalis bangkit melawan kekuasaan Jepang. Bangsa Nippon itu memperlakukan sistem kerja paksa memaksa, meminta hasil bumi rakyat, dan melakukan kekerasan. Di Aceh, budaya Islam dan semangat anti penjajahan sangatlah kuat, sehingga muncul perlawanan. Salah satu tokoh penting adalah Tepu Abdul Jalil dari Bayu, Aceh Utara, yang memimpin perlawanan bersenjata terhadap Jepang. Kita dilarang untuk ajar keras di sini. Anak-anak kita dipaksa untuk kerja lebih. Ini bukan pembebasan, ini penjajahan berganti rupa. Betul, kita di bawah Jepang, tapi seperti di bawah ujian Allah, kita butuh pemimpin. Jika rakyat dipaksa menjadi budak, maka biarlah rencang kita bicara. Jangan takut, selagi tanah ini berpijak, kita tak akan tunduk. Kita akan seru posting pabrik cat kuliah, tapi kita tak hanya butuh keberanian, kita butuh iman. Perlawanan ini adalah ibadah. Ya Allah, jadikan rencong kami seperti pedang Khalid bin Walid. Jadikan kami mati syahid. Ini pemberontakan gila. Aceh dan Jepang seperti apa yang kita belajar? Beberapa hari setelah kemenangan awal, Jepang mengerahkan para bantuan dari Laut Semawi. Salah satu orang lokal yang dibujuk Jepang memberi informasi lokasi markas Laskar.
Mereka berada di balik saat subuh, seranglah mereka saat sholat. Teguh Abdul Jalil dari Bandung memang memimpin perlawanan terhadap Jepang dan gugur dalam pertempuran di daerah Loksmawe. Ia dianggap pahlawan lokal oleh masyarakat Aceh. Sumber-sumber sejarah lokal menyebut bahwa perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang berlangsung keras dan berlandaskan semangat Islam serta anti penjajahan. Tak henti di satu titik saja semangat perjuangan bangsa Indonesia, menjelang perlawanan lain Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang yang terjadi pada 25 Februari 1944 di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia menolak Shintoisme, kepercayaan Jepang yang memerintahkan rakyat menghormati Kaisar Jepang seperti Tuhan. Ia menolak Seikei, membungkuk ke arah matahari atau Kaisar karena dianggap syirik. Penolakannya berkembang menjadi perlawanan bersenjata yang kemudian dihancurkan oleh Jepang dengan kejam. Kiai Haji Zainal Mustafa dan puluhan pengikutnya dihukum mati. Suasana tenang, sambil lagi. Kiai Haji Zainal Mustafa berpesan diokakan anak-anakku, hari ini kita bukan hanya nyanyi dengan ilmu, tapi juga dengan iman. Jepang memaksa kita membungkuk pada matahari. Mereka anggap kaisarnya bukan. Itu syirik apa? Kita tak perlu diam. Benar, kita hanya bisa nyatu pada Allah. Kalau mereka paksa, maka kita lawan, walau harus mati. Ulama dari Spanyol. Ulama dari Spanyol itu terlalu keras kepala. Dia menghalang hormat pada kaisar. Tangkap dia. Di alun-alun Singaparna, upacara Seikei, rakyat disuruh menunggu ke arah matahari tadi. Kiai Haji Zainal Mustafa berdiri tegak bersama dengan Hormat ke timur, hormat pada Kaisar Jepang. Allah Akbar, kami ditutup kepada Allah, kaisar kalian bukan Tuhan kami. Allah, mereka mendadak menyerbu. Kita harus bersiap. Bersiaplah, tapi ingat, ini jihad bukan untuk menang, tapi untuk membela akidah. Kalau mati, insya Allah kita syahid.
25 Februari 1944, pasukan Jepang menyerbu pesantren Sukma. Suara tembakan dan teriakan takbir berkumandang. Tanda tangani pernyataan tunduk, nyawamu bisa kami selamatkan. Nyawa saya milik Allah dan saya tak tunduk pada selainnya. Tahun 90. Tahun 1944, beberapa pejuang dibawa ke tempat eksekusi. Mereka tenang, bersih wajahnya. Sebelum dieksekusi, Kiai Haji Zainal Mustafa mengucap syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kiai Haji Zainal Mustafa dihukum mati oleh Jepang pada Maret 1944. Sekitar 86 santri dan pengikutnya turut gugur dalam perlawanan. Beliau mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia pada tahun 1972. Peristiwa ini dikenal sebagai perlawanan Singaparna, simbol perjuangan atas dasar keimanan. Pasukan peta dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 untuk melindungi tanah air dari sekutu, tapi sebenarnya sebagai alat militer tangan Jepang. Namun, para anggota peta segera sadar bahwa Jepang sama kejamnya dengan Belanda, menyiksa rakyat, memeras tenaga atau merusak, dan melecehkan martabat bangsa. Pada 14 Februari 1945, Supriyadi, seorang komandan peta di Blitar, memimpin pemberontakan bersenjata terhadap Jepang. Meskipun akhirnya gagal dan dihancurkan, perlawanan ini membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan menjadi simbol perlawanan pertama dari dalam tubuh militer yang dibentuk Jepang. Mereka bilang kita membela tanah air, tapi tanah air mana yang kita bela? Kalau rakyat sembunyi kita siksa. Romusa tidak mengubah perbudakan. Banyak yang mati. Apakah ini harga yang dibayar untuk dia? Tidak, dia matinya berkhianat. Kita harus melawan dari dalam, dari tubuh ini. Peta harus kembali ke rakyat. Kita serbu markas Jepang di Blitar pada malam tanggal 14 Februari. Kita lumpuhkan komunikasi dan rebut senjata mereka. Tapi Supri, kalau kita gagal, kita akan dihukum mati. Kita melawan mereka Jepang, bukan sekedar menjaga pos. Lebih baik mati untuk tanah air daripada hidup sebagai boneka Jepang. Siapa di sini yang masih punya hati? Kami ikut demi bangsa, demi harga diri.
Nggak ada, Bu. Hari ini bukan soal menang atau kalah. Ini tetap menyulut api kemerdekaan yang akan mencatat langkah kita bersama. Beberapa prajurit yang menyerang dan kembali ke asrama di tempat. Namun, Supriyadi dan beberapa temannya yang menyerang. Menurut sejarah, ia tak pernah ditemukan. Dan baru ditangkap dan diinterogasi oleh letnan Jepang. Siapa? Siapa pemimpin kalian? Di mana Supriyadi? Ia adalah suara rakyat. Kalian bisa bunuh kami, tapi tidak semuanya. Supriyadi diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 9 Agustus 1975. Jenazah atau keberadaan terakhirnya tidak pernah ditemukan. Pemberontakan militer adalah perlawanan bersenjata pertama dari tubuh militer bentukan Jepang sendiri. Hal ini membuktikan bahwa semangat nasionalisme tak bisa dibungkam oleh kekuasaan asing. Sementara itu, di sisi lainnya, Berlin hancur membawa serangan Soviet. Di dalam Führer bunker, Adolf Hitler terkurung, dikepung rasa takut dan keputusasaan. Dengan bergetar, pikirannya lumpuh, namun ia tetap mengeluarkan perintah untuk pasukan yang sudah tidak ada. Radio membawa kabar kekalahan. Kota ini akan jatuh, dan Hitler mengetahuinya. Dalam bunker pengap itu, ia menulis wasiat terakhirnya. Esoknya, saat pasukan Soviet kian mendekat, mereka memilih bunuh diri bersama. Kematian Hitler pada 30 April 1945 menandai runtuhnya rezim Nazi Jerman. Setelah Hitler bunuh diri, Jerman menyerang tanpa syarat kepada sekutu pada 8 Mei 1945, dikenal sebagai VE Day, Victory in Europe Day. Ini mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Namun di Asia, perang belum berakhir. Jepang masih bertahan. Runtuhnya rezim Nazi Jerman membuat satu persatu efek domino, disusul oleh kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menjadi titik balik besar. Keberhasilan Amerika Serikat memecahkan kode rahasia Jepang seperti Parpol dan JN25 memberi keunggulan strategis. Dalam pertempuran Midway, Juni 1942, AS berhasil menyergap dan menenggelamkan 4 kapal induk Jepang, melemahkan kekuatan laut Jepang, dan membalikan jalannya perang di Pasifik.
Kami atas nama Amerika Serikat, Britania Raya, dan Republik Cina menyerukan kepada pemerintah Jepang agar menyerahkan masyarakat. Jika Jepang tidak segera menyerah, mereka akan menghadapi kehancuran total dan cepat. Penyerangan ini dilakukan demi mengakhiri perang yang telah membawa penderitaan besar bagi seluruh dunia. Kami menolak dengan deklarasi tersebut dan tidak sedikit pun menyetujui. Jepang harus memilih perdamaian atau kehancuran. Tapi baiklah kalau itu yang paling baik. Karena Jepang menolak menyerah setelah dikeluarkannya deklarasi Potsdam, Amerika Serikat mengambil langkah ekstrem. Koordinat target terkunci, ketinggian aman, siapkan bom retroloid untuk dijatuhkan. Pukul 4.15 pagi, tanggal 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di dunia, tepat di atas kota Hiroshima. Suhu ledakan mencapai lebih dari 3.000 derajat Celcius. Kota berubah menjadi lautan api. Puluhan ribu jiwa lenyap dalam sekejap. Jutaan manusia hangus terbakar. 3 hari setelah kehancuran di Hiroshima, tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di Tiga hari setelah kehancuran di Hiroshima, tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di kota Nagasaki. Mengapa dunia seperti ini? Lebih dari 200.000 nyawa hilang di Hiroshima dan Nagasaki. Dunia berubah selamanya. Dan dari puing-puing itu lahirlah satu harapan agar senjata sekuat itu tidak pernah lagi digunakan di muka bumi. Amerika Serikat mengambil langkah ekstrim dengan menjatuhkan bom atom di 2 kota besar Jepang. Pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, menghancurkan kota itu seketika dan menewaskan puluhan ribu jiwa. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menimbulkan kehancuran serupa. Kedua serangan dahsyat ini akhirnya memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, mengakhiri Perang Dunia Kedua, dan membuka jalan bagi kemerdekaan banyak bangsa, termasuk Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini menyebar cepat di kalangan pemuda. Mereka mendesak kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Kalau tidak, rakyat akan bertindak sendiri. Kita tidak mau kemerdekaan ini hanya hadiah dari Jepang. Kita tidak bisa terburu-buru. Proklamasi harus dengan perhitungan matang, bukan tekanan. Kita masih perlu rapat dengan anggota PPKI. Jangan bertindak sepihak. Ini terlalu lama berdiplomasi. Kami akan ambil tindakan.
juga, Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Waduh, ini lebih keselamatan dan cepat-cepat informasi. Kalian menculik kami, ini tidak maksud bodoh. Kami tidak bermaksud buruk, kami hanya ingin proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu izin dari siapapun. Akhirnya, setelah janji dari Ahmad Suharjo, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Di tengah perjalanan, Bung Karno mulai merasakan gejala malaria. Namun, semangatnya tidak surut. Besok, ada bahasa khusus yang akan memberikan terus aksi yang penting. 16 Agustus 1945 malam, setelah dibebaskan dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Disinilah untuk pertama kalinya teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan. Rumah Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, menjadi tempat netral yang dijamin keamanannya. Silakan, kalau saya bisa menggunakan. Saya ingin satu hal, dia melibatkan saya secara langsung, tapi saya jamin kalian yang di sini. Terima kasih, Brigadier. Kita tidak punya banyak waktu. Malam ini teks itu harus selesai. Kalimat awal harus lugas, pernyataan resmi yang tak bisa ditawar. Tulis, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan untuk berjalan bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mayor Otoshi Nishimura, perwakilan Angkatan Darat Jepang, datang membawa perintah dari atasannya. Militer Jepang menolak keras tindakan sepihak oleh bangsa Indonesia. Apa yang kalian lakukan melanggar aturan? Pemerintah Jepang belum menyetujui proklamasi. Kami tidak meminta izin kepada Jepang. Kami hanya menuntut hak kami sebagai bangsa mereka. Setelah Nishimura pergi, teks disalin dengan mesin ketik oleh Saiti Malik. Beberapa perubahan bisa dilakukan, termasuk penandatanganan atas nama bangsa Indonesia. Yang menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja, tidak usah semua orang. Benar, ini salah satu bangsa, bukan satu kelompok. Atas nama bangsa Indonesia, Besok pagi, jalan kelurahan ini nomor 50 ada bacakan ini kepada rakyat Indonesia merdeka. Dalam semalam yang penuh ketegangan, naskah kemerdekaan lahir dari tekad, keberanian, dan kehormatan. Perjumpaan dengan Nishimura menjadi simbol terakhir dari dominasi asing, dan esok paginya Indonesia menyatakan dirinya merdeka.
ini terlalu berbahaya, harus melapor Muhammad. Terlalu berbahaya untuk melakukan proklamasi di lapangan di sana. Kita akan melakukannya di sini. Tidak ada yang bisa menghalangi kemerdekaan bangsa. Ini bendera yang saya jahit. Ini simbol kemerdekaan kita. Proklamasi kami Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan semangat yang tak pernah padam, suara kemerdekaan Indonesia menggema dari ruang kecil di Menteng 31. Dari sana, semangat merdeka menyebar ke seluruh pelosok negeri. Tulis besar, Indonesia merdeka. Iya, semua orang tahu. Sulawesi ikut merdeka. Kini kita satu, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu. Sebelum kemerdekaan merdeka menembak pada 17 Agustus 1945, telah lahir lembaga penting BPUPKI dan PPKI, janji kemerdekaan yang dikawal dengan penuh hati. BPUPKI Sebelum kemerdekaan menembak pada 17 Agustus 1945, telah lahir lembaga penting BPUPKI dan PPKI, janji kemerdekaan yang dikawal dengan penuh hati. BPUPKI bersidang merumuskan dasar negara. Dari tangan panitia 9, lahirlah Piagam Jakarta, Cikal Bakal Pancasila, Jiwa Bangsa Indonesia. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan, digantikan oleh PPKI, dipimpin langsung oleh IR Soekarno yang siap menata negeri baru, merdeka dan berdaulat. Itulah langkah awal membangun fondasi negara, karena kemerdekaan bukan hanya diproklamasikan, tapi juga diatur, disusun, dan dijaga dengan cita-cita luhur.
19 September 1945, Hotel Yamato, Surabaya. Belanda berani mengibarkan bendera mereka, tapi arek-arek Surabaya tidak tinggal diam. Itu bendera penjajah tidak bisa dibiarkan. Kita harus mundur. Siap, Bung? Siap. Merdeka harus ditegakkan. Ikut saya. Robek birunya, Bung. Merdeka! Bendera merah putih akhirnya berkibar di Hotel Yamato, tanda bahwa Indonesia tidak akan tunduk lagi pada penjajah. Bukan sekedar kain, itu harga diri bangsa. Surabaya, 25 Oktober 1945. Asap belum juga menghilang dari langit kota pahlawan. Setelah insiden bendera di Hotel Yamato, kota ini bergolak. Pasukan sekutu bersama tentara Belanda Nika memasuki Surabaya. Tujuan mereka melucuti senjata Jepang. Tapi lebih dari itu, mereka hendak merebut kembali kekuasaan kolonial. Sekutu menuntut Surabaya untuk bertanggung jawab, untuk menyerahkan semua persenjataan, jika tidak Surabaya akan dibom. Namun titik semangat Allahu Akbar membangkitkan lapisan masyarakat di Surabaya untuk melawan. Rebut kembali Surabaya milik kita. Apakah kita tidak? Iya, merdeka. Pertempuran medan area terjadi pada Oktober 1945 hingga awal 1947 di sekitar kota Medan, Sumatera Utara. Sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kembalinya Belanda yang ingin merebut kekuasaan setelah proklamasi kemerdekaan. Ketegangan bermula ketika pasukan sekutu yang seharusnya mengurus repatriasi tawanan Jepang justru membantu Belanda untuk menguasai wilayah strategis. Rakyat dan pejuang Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kolonel Ahmad Tahir bangkit melakukan perlawanan sengit dengan semangat mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini menjadi simbol keteguhan rakyat Medan dalam menjaga kedaulatan bangsa, meskipun harus menghadapi senjata berat dan kekuatan militer yang lebih besar. Ini tanah kami, bukan milik penjajah. Kami akan melawan sampai titik darah terakhir. Kita bertahan, walau senjata minim. Rakyat siap, kita butuh komando dan keberanian. Pertempuran berhenti sementara. Tapi dunia akan tahu bahwa kita melawan. Pertempuran Ambarawa terjadi pada November hingga Desember 1945 saat rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berjuang melawan pasukan sekutu yang berusaha membebaskan tawanan Belanda
Jawa Tengah, dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Hormati kedaulatan kami. Hentikan perang, rakyat menderita. Kota Bintang Kementerian Diversitas Alam Sumber dan Masyarakat yang lain. Tapi damai itu tak abadi. Tahun Kota Bintang Kementerian Diversitas Alam Sumber dan Masyarakat yang lain. Tapi damai itu tak abadi. Tahun 1945 setelah Jepang menyerah, sekutu bulan datang. Tapi mereka tidak sendiri. Kembali bendera Belanda, kita ikut serta. Mereka ingin menjajah kembali. Kita tidak akan menyerah. Serang mereka. Karena paman adalah awal dari perlawanan kita. Untuk merdeka atau mati. November 1945, pertempuran pecah. Darah pertama tertumpah di tanah Bandung, tapi musuh tak gentar. Ultimatum diberikan, rakyat diperintahkan pergi. Tapi bagi mereka, tanah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini tanah kelahiran. Kepada rakyat Bandung, dalam waktu 3 hari, kota harus dikosongkan. Siapa yang tinggal dianggap pemberontak. Kita harus pergi. Mereka bisa terungkap. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah tanah kelahiran kita. Kalau kota ini tak bisa dipertahankan, jangan biarkan mereka mengambilnya. Kita pilih bumi halus, maka semua bisa dijadikan tanah suci. Bandung yang sejuk dan damai berubah menjadi kobaran api. Bukan karena amarah, tapi karena cinta pada
Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Saat itu, pasukan Indonesia dan rakyat Bandung memutuskan untuk membunuh Muskan Kota daripada menyerahkannya kepada tentara sekutu dan Mika Belanda. Sebagai bagian dari rencana, Muhammad Toha ditugaskan membawa bahan peledak ke gudang amunisi milik musuh di Dayeuhkolot. Dengan tekad bulat, ia berhasil menembus penjagaan ketat dan meledakkan gudang tersebut, menghancurkan persenjataan musuh, namun sekaligus mengorbankan nyawanya sendiri. Aksi heroik Muhammad Toha menjadi simbol keberanian dan pengorbanan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aku akan terbunuh miskin. Bila perlu, aku akan mencari sendiri. Bahwa itu berbahaya. Jangan. Seorang pejuang akan memilih jalan yang mudah. Lebih baik aku hancur untuk merdeka daripada hidup dalam penindasan. Untuk Indonesia, merdeka! Lalu, 1946. Lalu berdamai, tapi kemerdekaan belum utuh. Belanda datang kembali. Kita adalah Indonesia, Bali tak akan tunduk. Membongkar Siliwangi gugur. Bali bersamamu Gusti. Menyerahlah Bulai. Lalu, 1946. Lalu berdamai, tapi kemerdekaan belum utuh. Belanda datang kembali. Kita adalah Indonesia, Bali tak akan tunduk. Membongkar Siliwangi gugur. Bali bersamamu Gusti. Menyerahlah Bulai. Pungutan hidup terjajah bukan hidup. 96 pahlawan gugur. Jiwa mereka tak hilang. Dunia menyaksikan. Pengorbanan ini membuka jalan kemerdekaan.
Meja perundingan 1947. Kami, wakil bangsa merdeka, kami menuntut pengakuan. Pengakuan terbatas pada Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini pengakuan atau penugasan keluarga. Ini kompromi. Kompromi bukan berarti menyerah. Semangat hukum. Dan kembali menyala. Rakyat Bali merasa dikhianati. Tapi di editan saya 1 jam 20 menit kan gimana kalau sampai ini ya? Tahun 1 Juni 1947, Belanda melanggar perjanjian, perang kembali pecah. Kami tidak akan menyerah. Indonesia tetap satu. Pembangunan dalam Indonesia. Durasi 10 menit lagi ya untuk kelompok 11-4. 10 menit lagi. Rapat Internasional 1947. Tindakan militer Belanda bertentangan dengan piagam PBB. Komisi 3 negara dibentuk untuk perdamaian. 25 Agustus 1947, Komisi 3 negara lahir dengan satu tujuan, yaitu mempertahankan Indonesia dan Belanda. Kami ingin damai, tapi bukan tunggu. Uji keberaturan kali ini tak terkendali.
Serangan TNI Maret 1949. Kita serang ke Jakarta, orang hanya bencana. Hidup Republik. Jakarta dibangun menuju Republik Indonesia lahir dari perjuangan. Hotel Des Indes, 14 April 1949. Kita cari jalan pulang dalam kedamaian. Kami datang membawa harapan agar Republik berdiri di atas fondasi keluarga. Benar harus dihentikan agar kami bisa percaya. Kami bertahan tanpa senjata, tapi semangat kami tak terkalahkan. Diskusi panjang, ketegangan mereda. Pada 7 Mei 1949, lahirlah pernyataan bersama. Indonesia akan menghentikan perang gerilya dan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi. Belanda akan memulihkan pemerintah Republik di Yogyakarta. Langkah besar dalam ruang kecil Des Indes. Rakyat Indonesia merasakan kebebasan. Merdeka terasa nyata. Agustus 1949, Den Haag, Belanda. Setelah perang, pengasingan, agresi, dan perundingan, kini perjuangan beralih pada meja. Bukan meja sembarangan, tapi meja bundar, tempat kedaulatan dipertaruhkan. Kami hadir untuk menerima penyerahan kedaulatan secara utuh. Kedaulatan akan diserahkan, kecuali Iriana. Kami siap menyatu dalam Republik Indonesia Serikat. Belanda telah menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia. Pasukan Belanda akan ditarik. Presiden Louis Soekarno akan dilantik 17 Desember 1949. Oh ya. Pura-pura nggak lihat lagi si Irfan lagi. Megangin. Bus di belakang. Kami angkat kaki dengan hormat. Kita berdiri berdaulat merdeka sesungguhnya.